Lalu ia mengatakan, ada seorang pria mempunyai 2 putra, dan yang lebih muda dari antara mereka mengatakan kepada bapaknya, "Bapak, berikanlah kepadaku bagian dari harta yang menjadi hakku." Lalu ia membagi sarana penghidupannya kepada mereka. Kemudian beberapa hari setelah itu, putra yang lebih muda mengumpulkan segala sesuatu dan mengadakan perjalanan ke negeri yang jauh. Lalu dia mengatakan kepadanya, "Nak, engkau selalu berada bersamaku dan semua milikku adalah milikmu. Tetapi kami harus bersukaria dan bersukacita karena saudaramu ini telah mati dan hidup kembali. Ia telah hilang dan ditemukan lagi." Benarkan David, aku tahu kamu bisa. Masih tidur ya? Ada yang ngomong ya? Ayolah dek, cepat bangun. Aku butuh bantuan angkat tangga sebelum kita makan. Enggak, hari ini bang. Hei James, tunggu. Itu harus 2 orang. Sini papa bantu. Aku tahu ini harus 2 orang. Orang satunya harusnya udah turun dari tadi. Adikmu janji wawancara kerja di kota. Wawancara untuk apa? Kok mendadak gitu sih? Dia bilang ke papa dan mama tadi malam. Itu cocok dengan jadwalnya. Iya. Oke. Hai. Ya. Dan 50% di akhir bulan. Benar. Aku harus pergi. Tolong atur piring di meja. Nanti saya akan ingatkan John untuk bicarakan itu dengan Anda. Sama-sama. Dah. Ma, aku harus pergi. Sayang, kamu tidak sarapan? Nggak bisa, Ma. Ini John, Crawford terima tawaranmu. Oke. Hai, Pa. Hai Fit, nggak sarapan? Enggak, aku harus pergi. Tapi sarapannya hampir siap. David, papa ingin bicara sebelum kamu pergi. Ya, duduk dulu sebentar. Kita bisa ngobrol tentang cuaca. Atau tentang kamu yang gak kasih tahu aku kalau lagi cari kerja lain. Sorry, aku nggak tahu. Aku butuh izin dari kamu. Kamu lupa udah punya kerjaan di Barker Family Construction. Perusahaan yang 25%-nya jadi tanggung jawabmu. Yang udah di booking 6 bulan ke depan. John, bisa tolong aduk itu? Pertama, ini baru wawancara. Aku bahkan belum diterima. Dan kedua, aku mungkin nggak mau pegang palu seumur hidup. Memangnya itu salah? Enggak. Aku cuma mau mandiri. Mungkin punya lebih banyak tanggung jawab. Papa kan sudah bilang, sebentar lagi papa bisa kasih kamu proyek sendiri. Kerjamu bagus dan kamu semakin maju. Apa sih pekerjaan idaman yang kamu kejar itu? Perusahaan web di kota. Perusahaan web? Memang kamu punya pengalaman? Enggak, tapi mereka lagi cari orang untuk proyek besar. Dan Al rekomendasiin aku. Aku mau dapat tips dari dia sebelum wawancara. Tips dari Al? Maksudmu Al Phillips? Jangan bilang kamu temanan lagi sama si payah itu. Dia nggak payah. Dia udah kerja di situ 2 tahun. Dan udah jadi manajer proyek. Sorry, aku ganti. Dia itu payah rohani. Tahu nggak, James? Aku kagum sama kamu yang bisa jadi tukang kayu dan hakim. Oke. Ayo makan. Sayang, yuk kita ayat harian dan kasih makan 2 anak bandel ini. Itu ide yang bagus. Ma, Pa,
Sorry, aku ayat harian sendiri aja. Aku agak grogi, jadi aku mau tiba lebih awal. Ya sudah, cepat berangkat. Tapi sebelum kamu buat keputusan, tolong bicarakan dulu ya. Pasti, Pak. Ini baru wawancara. Oke. Tapi kamu perlu makan. Jangan lupa, malam ini Mama masak kesukaanmu, sapi panggang. Pasti enak. Makasih, Ma. Dah. Dah sayang. Dah. David, jangan lupa khotbahmu nanti malam. Iya, aku udah siap kok. Jadi gimana kalau dia diterima? Apa papa biarkan dia keluar padahal kita punya banyak kerjaan? Papa rasa tidak usah khawatirkan yang belum terjadi. Selain itu, Papa tidak bisa memaksa dia atau kamu untuk kerja dengan Papa. Pa, aku mau kerja sama papa. Papa hargai itu, nak. Sekarang kita ayat harian. Jangan salah paham, aku jelas masih tertarik sama kesempatan ini, tapi keluargaku enggak. Kakakmu tuh tukang ngatur banget ya. Dia perlu santai dikit. Bisa-bisa dia kena stroke nanti. Dia nggak akan kenapa-napa. Aku lebih khawatir sama orang tuaku. Mereka nggak mau aku keluar dari bisnis keluarga. Dan papaku ragu kalau ini yang terbaik. Itu biasa. Orang tua emang suka gitu. Tapi nanti kalau mereka udah tua, lemah, dan perusahaan keluargamu mulai sepi, mereka pasti bersyukur banget kamu punya pekerjaan mapan di perusahaan besar. Gitu ya? Benar. Nah, ini dia. Wow, seluruh gedung ini. Gak, cuma 2 lantai. Menurutmu aku bisa? Pasti bisa. Dia tamu saya. Nggak semua orang boleh masuk. Oke, jangan lupa ya. Kamu harus promosikan kelebihanmu. Kamu pekerja yang baik, komunikator yang hebat, cepat belajar, bisa apa aja. Oke. Dan kamu harus terdengar profesional. Ya Pak, saya akan lakukan apa saja yang Bapak butuhkan. Kayak gitu, itu penting banget. Sip, sip. Tolong tahan liftnya. Saya bicara apa adanya. Kamu tidak punya pengalaman di bidang pemasaran web atau pemasaran apapun. Iya Pak, tapi saya sangat cepat belajar. Ini sulit. Saya suka kamu, saya suka sikapmu, dan saya terkesan dengan caramu berbicara. Terima kasih pujiannya Pak. Sewaktu kerja di konstruksi, berapa jam sehari kamu bekerja? Biasanya 8, kadang-kadang kurang. Kamu mau bekerja dalam minggu profesional? Boleh, itu tidak masalah. Saya akan lakukan apapun yang Bapak perlukan. Sebentar, saya sambungkan. Hai Nicole, Halo. ada pesan untuk saya? Ya, ini. Makasih. Halo, True North. David, coba sini sebentar. Aku mau kasih tahu sesuatu. Biar ku tebak, aku nggak punya cukup pengalaman. Iya, betul. Tapi nggak masalah. Dia suka banget sama kamu. Kamu bakal dikasih kerjaan. Oh ya? Yang benar? Iya, dan karena kamu masih hijau, bos mau kamu masuk timku dan aku latih kamu. Serius? Ya, jadi mulai sekarang kamu bisa panggil aku bos. Iya deh. Ayo, bos nunggu kamu. Oke. Tapi tunggu dulu. Ada apa? Bisa nggak aku bilang ke Mike aku akan jawab besok? Jangan aneh-aneh deh. Aku tahu, tapi Papa mau aku bicara dulu sebelum ambil keputusan. Apalagi yang mau diomongin? Ada ratusan orang yang mau kerjaan ini. Iya, aku juga mau. Kalau gitu jangan mau diatur-atur mereka. Rasa bersalahmu itu nggak sehat, bro. Kamu bakal perbaiki talang dan atap orang seumur hidup. Mungkin kamu benar. Aku selalu benar, itu kelebihanku. Ayo masuk, sebelum bos berubah pikiran. Oke, ayo. Nah, gitu dong. Jadi posisi yang bisa saya tawarkan adalah asisten proyek.
Setelah teken perjanjian perusahaan, kamu akan dapat lebih banyak perincian. Sekarang, ini informasi perusahaan kami. Terima kasih untuk kesempatan ini, Pak Benson. Saya sangat menghargainya. Saya tidak akan mengecewakan Anda. Bagus. Ada pertanyaan? Satu saja. Tiap minggu, saya ada pertemuan. Sebentar. Ya? Jin Weber di saluran 2. Terima kasih. Saya harus jawab telepon. Tadi kamu bilang apa? Tidak ada. Nanti saja. Bagus. Al, tolong bawa David lihat-lihat. Kemudian ke bagian personal ya, biar resmi. David Barker, selamat datang di True North. Terima kasih, Pak Benson. David, aku perkenalkan rumah yang bakal bikin kamu betah. Silakan lihat-lihat. Di sana ada kantor manajer, termasuk aku. Ini disebut rumah lebah, tempat tinggal para pekerja. Mereka mengurus pengaturan mesin pencarian, analitik, grafik, penjualan, semacam itu. Hey Will, komputerku lambat. Coba ke kantorku pagi ini dan periksa. Pertama, Al, kamu bukan atasanku. Kedua, aku akan kerjakan kalau aku sempat. 3, mungkin komputermu nggak akan lambat kalau kamu nggak mengunduh yang aneh-aneh. Oke? Oke Will, kerjakan kalau kamu sempat. Orang-orang komputer ini, mereka lupa mereka kerja buat siapa. Nah, ini ruang istirahat. Sebelah sini, ini tempat sahabatku. Siapa orangnya? Ayo, coba duduk sini. Bener nih, aku diterima. Ini semua untukku. Iya, benar. Masalahnya, aku nggak ngerti apa-apa. Tenang aja, aku akan bantu. Aku mau tanya, minggu profesional itu apa ya? Itu istilah halus kalau kita kerja lembur tapi nggak dibayar. Sering nggak? Tergantung tenggat waktunya. Ayo, ada yang ingin ku kenalkan. Wah, itu tanggal yang tidak masuk akal. Kenapa mereka tanya sama orang yang kerjakan itu? Saya paham. Saya tahu. Baik. Terima kasih. Vivian cantik. Lagi sibuk? Ada yang mau ku kenalkan? Boleh. Fit, ini Vivian Chen, koordinator proyek kita. Dan Viv ini... Biar ku tebak. David Barker, teman lama Al, asisten proyek yang baru. Kamu masuk minggu depan. Senang akhirnya ketemu kamu. Wow, di sini berita cepat nyebar ya. Al muji-muji kamu 2 minggu ini. Aku sampai kira kamu malaikat. Senang bisa kenalan, Vivian. Aku emang berlebihan waktu bilang dia bisa jalan di atas air. Hai, Viv. Oh, maaf ganggu. Ini sketsanya. Hai, Al. Hey, Taylor. Kamu udah balik ya dari liburan di pantai? Iya. Gimana? Lancar? Nggak usah tanya. Apa cowok pikirannya dangkal? Atau cuma pacarku? Tahu, nggak punya pacar cowok. Taylor, kenalkan David Barker, asisten proyek yang baru, dan salah satu cowok paling gak dangkal yang ku kenal. Senang bisa kenal, David. Saya juga, Taylor. Tadi aku perhatikan kamu. Maksudnya, aku lihat kamu di lobi. Aku lagi gitu di ya. wawancara. Kamu lupa bilang kok dia juga mata-mata. Mata-mata yang gak dangkal, aku belum pernah ketemu. Kalian berdua cocok banget. Mata-mata dan perayu profesional. Taylor di bagian kreatif. Tapi serius, selamat ya udah diterima. Aku gak sabar mau kerja sama kamu. Bukannya kamu bilang akan bicara dulu sebelum ambil keputusan. Sekarang kamu bilang mulai kerja minggu depan. Pak, aku juga nggak tahu kalau bakal langsung ditawari kerjaan. Aku sama sekali nggak berharap diterima. Tapi kamu tidak bisa tunggu 1-2 hari? Aku udah bilang sama Al, tapi dia pikir aku sebaiknya langsung terima aja. Sekarang jelas, Al Phillips. Siapa lagi? Emang jelas. Aku ditawari kerjaan walau aku nggak ada pengalaman. Dan mereka wawancara banyak orang. Kenapa aku harus tunggu? Bagaimana kalau Papa yang minta? Tahu kan, orang yang kasih makan James, kamu. Sudahlah. Kamu tahu kami senang kalau kamu tetap dalam bisnis keluarga ini. Dan Papa tidak mau kehilangan kamu. Sekarang kalau kamu mau pekerjaan lain, Papa bisa terima. Tapi, apa kamu sudah hitung biayanya? Apa pengaruhnya pada rutin rohanimu? Aku rasa nggak ada, Pak. Oke, kamu sudah pikirkan waktu ekstra untuk pulang pergi tiap minggu. Bolak-balik ke kota pada jam sibuk, itu tidak mudah. Tapi banyak saudara yang seperti itu. Bagaimana dengan jam kerja? Apakah itu akan ganggu perhimpunan, merintis ekstramu? Ya mungkin aku harus berhenti dulu. Tapi kayaknya nggak ganggu perhimpunan. Apa maksudmu kayaknya?
Kamu sudah kasih tahu soal perhimpunan kan? Tolong ya, aku lagi bicara sama papa mama. Pak, kerjaanku nggak akan terlalu berpengaruh sama rutin rohaniku. Oke kalau begitu. Tapi bagaimana dengan cita-citamu jadi perintis biasa? Kami sudah buka tabungan untuk kalian berdua merintis. Aku hargai papa khawatir sama aku, benar. Tapi aku udah 21 tahun. Papa pernah lihat suatu pekerjaan bisa buat seorang saudara kewalahan hingga kurang waktu dan tenaga untuk Yehua. Papa hanya mau pastikan kamu sudah benar-benar pikirkan ini, David. Ingat sayang, apa yang papamu selalu bilang. Ukur 2 kali, potong 1 kali. Aku tahu, Ma. Aku tahu. Aku lagi pikirkan ini. Dan aku sangat menginginkan pekerjaan ini. Tolong, jangan khawatirkan aku. Aku kan bukannya keluar dari kebenaran. Memang tidak begitu. Apa kamu mau makan lagi? Aku mau latihan khotbah 1 kali lagi sebelum perhimpunan. Baiklah. Terus sekarang gimana? Kita akan lakukan yang terbaik. Papa yakin ada saudara yang sedang butuh pekerjaan. Ed Brewster, tukang kayu yang andal. Benar, aku akan telepon dia. Aku benar-benar gak enak David terima kerjaan itu. Cepat atau lambat, semua harus buat keputusan sendiri. Sekarang ini, Papa rasa yang terbaik adalah mendukung David. Rasanya aku udah mendukung dia bertahun-tahun. Aku benar-benar mengkhawatirkan 2 anak kita. Kepribadian mereka berdua jelas sangat berbeda. Tetapi mereka pekerja keras, hati mereka baik. Dan aku tahu mereka mengasihi Yehua. Mereka pasti bisa atasi ini. Kita beri mereka waktu. Bagaimana kalau kita berdoa? Diego, jangan lari-lari ya. Sabtu saya bisa. Saya punya beberapa kunjungan kembali. Salah satu... Komentar pokok pentingmu bagus sekali. Makasih, Bro Barker. Hei, bagaimana sekolah? Wah, seru banget. Terus kamu masuk minggu depan? Iya, aku udah gak sabar. Perusahaan ini besar banget dan akan semakin besar. Aku gak nyangka bisa diterima kerja di situ. David, saya sangat menikmati khotbahmu. Bagus sekali. Makasih, Bro Harper. Kata Al, karena aku udah dapat kerjaan ini, aku bisa punya karir yang cemerlang. Gak rindu sama usaha keluargamu? Gimana ya? Gak ada lagi serpihan kayu, jempol memar, atau abang yang suka ngatur. Kayaknya enggak deh. Tapi teman-teman kerjaku asik-asik. Aku jadi pengen tahu temanmu Al itu berhimpun gak ya? Kalau aku tebak, enggak. Hah? Maksudnya apa tuh? Aku tahu kamu udah semangat banget sama pekerjaan barumu. Pengen cepat bebas dari kami, pekerja kasar yang suka ngatur. Ya, aku dengar omonganmu tadi. Kalau kamu emang gak suka kerja di perusahaan kita, gak masalah. Tapi lebih baik jangan sama dia. Dengar ya. Al mungkin gak sesuai dengan standarmu yang sempurna. Tapi dia saudara terbaptis. Dan teman baik yang mau berkorban demi aku. Jangan khawatir terus, itu gak sehat. Lama-lama kamu bisa kena stroke loh. Misi ya, aku mau belajar tentang perusahaan baruku. Ya udah, yang penting kamu hati-hati. Oke, makasih nasihatnya. Tolong tutup pintunya ya. Oke, lanjut. Kalian pasti sudah dengar. Tapi siapa tahu ada yang kasihkan tidur dan baru bangun. Tim penjualan kita berhasil melobi Global Prop minggu lalu. Dan menang tender program pemasaran internet berikutnya. Tim yang mengerjakan ini pantas mendapat pujian. Katanya presentasinya dapat 3 jempol. Kalian hebat. Nah, sekarang yang paling seru.
Proposalnya harus siap dalam 2 minggu. Dan selesai dalam 4 bulan. Saya tahu. Saya juga tidak senang. Tapi ini penting. Perusahaan sudah banyak tanam investasi. Jadi kita harus berikan yang terbaik. Ini berarti proyek ini harus diutamakan. Begini. Kalian semua hebat. Kalian pasti bisa. Bagaimana? Ayo sukseskan. Oke. Ini bahasa program dasar, biasakan melihat ini. Kamu bakal kerjakan ini setiap hari. Ini masa depan bisnis kita. Sorry, fotokopinya macet. Hey David. Pak. Saya dengar banyak pujian tentang kamu. Pertahankan terus ya. Iya Pak, makasih. Hai David. Hei Pak, apa kabar? Baik. Bagaimana hari ini? Baik-baik. Oke. Hey David, ayo main, ayo ikut. Aku harus kerjakan ini. Oke. Butuh bantuan nggak? Ini nggak bisa keluar. Siap? Dadah! Gampang banget. Ya. Coba lihat itu, halaman 17. Oke. Yang ini ya? Ya benar, pelajari itu, nanti kamu butuh itu. Oke, ngerti. Nah James, tolong bacakan buat kita. Hey, bangun. Sorry. Oh, Bro Harper, saya mesti angkat ini. Halo? Ya, lengannya yang kudus telah mengadakan keselamatan baginya. Yehuwa telah membuat keselamatan darinya dikenal. Apa yang terjadi denganmu? Kenapa Papa ngomong gitu? Aku masih belajar, berhimpun, kadang aku telat. Papa tahu, nak. Papa tahu. Tadi kita baca ungkapan aku bersuka cita. Bukankah itu membuat kita teringat akan balai kerajaan dan pergaulan menyenangkan dengan saudara-saudara? Senang banget kita ke jalan-jalan. Hei teman-teman, bagaimana dengan tempat baru yang kita lihat minggu lalu? Nah, ayo ke sana. Aku ikutlah sekedar minum-minum. James, belum tidur. Ya, kami butuh ini buat besok. Pistol tua itu masih suka nyangkut ya? Udah 3 kali minggu ini. Aku tahu. Aku udah perbaiki itu ratusan kali. Kenapa sih Papa nggak beli yang baru aja? Kayaknya dia punya ikatan batin sama benda ini. Mungkin ini yang pertama dia punya. Mungkin. Kamu sendiri gimana? Disuruh lembur lagi ya? Iya nih, kami lagi ada proyek untuk klien besar. Kami kerja siang malam untuk penuhi tenggat waktu yang nggak masuk akal supaya bagian pelayanan klien senang. Kayaknya sibuk banget. Jadi kerjaanmu sesuai harapanmu nggak? Jujur sih, aku nggak tahu itu bakal seperti apa. Aku suka suasana perusahaan besar dan mencoba hal yang berbeda. Aku senang bekerja bersama tim. Mungkin suatu saat aku bakal bosan, entahlah. Tapi sekarang sih aku masih betah. Kerjanya seru. Ya, kamu pasti berhasil. Aku yakin kamu salah satu pekerja terbaik di sana. Makasih. Oh iya, kalau kamu mau direkomendasi. Enggak, makasih. Aku nggak tertarik berenang di laut yang penuh hiu itu. Oh iya. Ya udah, aku mau tidur. Beberapa jam lagi aku harus berangkat. Sampai besok ya. Hey David. Aku boleh nanya nggak? Boleh.
Kenapa sampai gini? Maksudmu selain yang tadi kita omongin? Kamu rela lembur buat perusahaan besar yang gak peduli sedikit pun sama kamu. Pergaulannya itu gak bagus. Kamu udah mulai terpengaruh. Tahu nggak? Tadi aku pikir kamu benar-benar ingin tahu tentang aku. Aku memang ingin tahu. Makanya aku khawatir. Ya udah, stop. Kamu nggak perlu khawatir. Aku baik-baik aja. Baik-baik aja? Belum 2 bulan, udah 6 kali nggak berhimpun dan 3 minggu nggak pemusatan. Kamu hitung ya? Ada lagi, Detektif Barker? Ya, ada. Kamu nggak pernah persiapan menara pengawal. Komentar jarang banget. Yang kamu omongin cuma kerjaan. Itu bukan baik-baik aja. Kamu udah jadi kayak fotokopinya Al Phillips. Nggak ada omongan lain ya? Aku udah kasih peringatan tentang dia. Dan ternyata benar. Wah, berarti kamu sekarang bisa jadi nabi juga ya? Gimana kalau abang yang peduli? Yang rela berkorban buatmu seumur hidup. Yang nggak mau adiknya celaka. Oh, juru selamat juga. Terus aja ngejek. Aku nggak ngerti apanya yang baik yang kamu lihat dari anak itu. Kamu cuma iri aja kan? Iri sama Al? Kamu gila ya? Kamu iri banget sama dia. Karena kamu nggak kayak Al. Bisa nikmati hidup, temannya banyak, bahagia, sukses. Kalau sekarang orang di sidang nggak suka sama dia, itu gara-gara orang kayak kamu jelek-jelekin dia. Orang kayak aku? Iya, bosenin, kaku, sok suci, dan masih banyak. Aku udah capek-capek berjuang di jalan yang sesak. Kamu malah senang-senang di jalan yang lebar dan luas. Mimpi jadi orang besar. Kamu juga iri sama itu. Gak bakal. Aku cuma mau lakukan apa yang benar di mata Allah. Dan aku mau kamu juga Kamu begitu. cuma mikirin diri sendiri. Dasar anak kecil. Ayo, bilang aja. Terserah kamu, David. Aku nggak bisa melarangmu. Mama dan Papa nggak bisa. Yehua nggak akan melarangmu. Ini keputusanmu. Akhirnya kamu ngerti juga. Aku nggak tahu kamu ngerti atau enggak. Kalau kamu makin tenggelam di dunia kacau ini, kamu pikir siapa yang akan tolong kamu? Bukan aku. Cukup sudah, aku nyerah. Tapi aku nggak terima kalau kamu sampai nyakitin mama papa. Aku mau tidur. Aku udah jadi abang yang baik. Baik apaan? Jadi kerjaan selalu gini? Gitu deh, bagian penjualan dapat proyek besar, janji muluk-muluk sama klien. Makasih. Makasih. Terus Mike kasih kata-kata motivasi tentang pentingnya proyek itu buat cabang. Terus kita jadi sibuk kayak orang gila. Harus tepat waktu dan sesuai anggaran. Kamu pintar deh. Dan kalau enggak, Mike ceramahin kita lagi. Tapi kayaknya dia orangnya cukup baik. Oh emang, selama kantor pusat senang. Bagi Mike, kerjaan nomor 1. Jadi orang baik itu nomor 2. Ada apa? Enggak apa-apa, cuma mantan pacar yang ngotot. Sorry. Kayaknya yang diomongin waktu kita pertama ketemu ya? Ingatanmu bagus juga. Ya, kisah cinta yang tragis. Cewek jadian sama cowok, cowoknya selingkuh, mereka putus, cowoknya pengen nyambung lagi. Taylor, aku belum lama kenal kamu, tapi aku yakin kamu pantas dapat yang jauh lebih baik. Makasih, kurasa juga gitu.
Nah, kamu udah tahu tentang aku, tapi aku belum tahu tentang kamu. Kamu teman Al dari kecil, kerjaanmu tukang kayu, anak baik-baik, dan kamu nggak ngomong kasar. Apalagi? Itu aja. Kamu udah sebutin semuanya. Ayolah. Iya, itu aja. Aku mulai kerja di perusahaan papa waktu umur 16. Barker Family Construction, perusahaan swasta yang semakin maju, berbasis di tempat kerja sederhana, di garasi, dengan para karyawan yang sangat kompak. Papa, mama, dan abangku. Moto kami, melayani semua order. Kedengarannya asik banget. Ya, begitulah. Tapi aku butuh suasana baru, makanya aku pindah kerja. Kamu kan pekerja konstruksi, kok bisa jadi anak baik yang gak pernah ngomong kasar? Itu. Ya, keluargaku religius banget, jadi kami belajar Alkitab dari kecil. Agama apa? Kristen. Aku tahu, tapi gereja apa? Saksi Yehuwa. Oh gitu. Tahu nggak, dulu ada cewek di sekolahku yang saksi Yehuwa. Dia semangat banget. Anak-anak pada ngeledekin dia. Jujur sih, aku nggak tahu banyak tentang saksi. Kayaknya Al bakal kirim tim pencarian kalau kita nggak cepet balik. Nggak mau sampai dicari kan? Enggak. Riset untuk proyek ya. Gimana minum kopinya? Enak. Emang kenapa? Ternyata bener kamu naksir Taylor. Kami cuma minum kopi kok. Ya, mulainya emang dari ngopi. Udah ya, aku mau kerja. Sebenarnya Romeo, aku ada berita penting buatmu. Ayo kita ke ruang rapat. Jadi, apa berita penting yang mau kamu bilang? Kamu ingat sepupuku Anton kan? Iya, yang tinggal di dekat sini. Iya, dia telepon aku dan bilang kalau 2 temannya nggak tinggal di apartemennya lagi. Jadi? Jadi kamarnya harus diisi supaya sewanya nggak mahal. Lalu? Emang belum jelas ya? 2 kamar, 2 orang, dekat kantor. Ini kesempatan bagus. Kemahalan. Nggak usah pikir lagi. Menurutmu, kita mesti sewa di tempat Anton? Coba pikir, nggak perlu jalan jauh, nggak perlu kena macet, nggak diatur-atur lagi sama keluargamu yang pengasih. Dan yang paling seru, kita bisa tinggal satu rumah. Kamu mungkin lupa, gajiku jauh di bawah kamu. Fit, sebentar lagi juga gajimu naik, mungkin promosi. Ya, tapi sekarang aku nggak mampu. Emang kamu nggak punya tabungan yang bisa diambil? Punya sih. Oke, aku bilang orang tuaku dulu, baru kasih tahu kamu. Dengar, duduk dulu deh. Aku jujur aja ya, demi aku Anton mau sewain kamarnya buat kamu dan bukan buat adik pacarnya. Tapi kamu harus putuskan sekarang atau tawarannya melayang Sabtu ini. Dengar ya, umurmu 21, kamu gak bisa tinggal sama orang tuamu terus. Sekaranglah waktunya tinggalkan sarang. Lebarkan sayap. Hidup mandiri. Kamu benar. Oke, boleh deh. Aku mau. Mantap. Aku telepon Anton dulu. Hey Anton. Ya, temanku David mau. Malam ini? Oke, restoran pizza. Oke. Sampai ketemu ya. Beres, kita ketemu dia nanti malam sambil minum bir. Enggak lah, aku dapat khotbah. Mana aku belum selesai persiapan. Emang gak ada yang bisa gantiin? Aku gak mau gitu lagi. Kayak aku aja, gak usah datang. Pasti ada yang gantiin. Enggak ah. Ayolah, sekali ini aja. Oke. Hey Bro Harper, ini David. Baik, makasih. Apa kabar? Bagus.
Ada tugas mendesak di kantor, jadi saya nggak bisa khotbah malam ini. Maaf ya, mudah-mudahan ada yang bisa gantikan saya. Saya tahu. Maaf. Oke, makasih. Oke, dah. Hai, Nak. Aduh, kaget. Kok Papa belum tidur? Papa tidak tahu kamu mesti lembur. Seingat Papa kamu harusnya khotbah tadi. Sorry, aku harusnya kasih tahu Papa. Tadi ada kerjaan mendadak dan tahu-tahu aku jadi sibuk banget. Nah, kita perlu bicara. Tolong, bisa duduk sebentar? Papa dan Mama sangat khawatir sama kamu. Kamu mulai jarang berhimpun, dinas, ibadat keluarga bersama kami. Dan itu makin sering terjadi. Aku tahu, Pak. Sekarang ini kami emang sibuk banget, lagi kejar target. Setelah itu gimana? Bagaimana dengan target yang lain lagi? Papa pernah kerja di perusahaan besar. Makin banyak kamu memberi, makin banyak mereka menuntut. Sampai batas mana kamu akan terus memberi? Waktu aku kerja sama Papa, kita juga punya target. Ada masalah, kita juga lembur. Kadang, tapi itu jarang sekali bentrok dengan jadwal teokratis. Papa sudah cukup berhasil taruh bisnis ini di tempat yang semestinya. Iya, Pak. Aku tahu. Itu teladan yang bagus. Bagaimana kalau kamu kerja lagi sama kami? Kamu bisa stabil lagi. Dan Papa bisa naikkan gajimu. Nggak bisa. Nggak, Pak. Maaf. Konstruksi itu bagus buat Papa dan James. Tapi nggak buatku. Aku senang banget kerja di kantor. Dan orang-orangnya, mereka merespekku. Aku suka kerjaan ini. Pantaskah hubungan dengan Yehua dikorbankan demi pekerjaan? Enggak lah. Itu nggak bakal terjadi. Banyak contoh di Alkitab tentang orang yang awalnya merasa begitu. Tapi kemudian sesuatu terjadi. Perlahan-lahan. Apa hubungannya itu sama aku? Sini, Papa tunjukkan sesuatu, David. Mungkin ini bisa membantu. Baca Ibrani 2 ayat 1. Itulah sebabnya kita perlu memberikan perhatian yang lebih besar daripada biasanya kepada perkara-perkara yang kita dengar, agar kita tidak hanyut. Terus? Kita perlu beri perhatian, karena siapapun bisa hanyut dan berujung pada karam kapal rohani. Kadang, orang lainlah yang perlu menyadarkan bahwa kita sedang hanyut. Ya, banyak banget orang yang sadarkan aku. Papa, Mama, James, para penetua. Daftarnya panjang. Begini. Aku hargai perhatian Papa. Aku mau kasih tahu sesuatu. Apa itu? Aku mau pindah. Apa? Kemana? Tempat sepupu Al, Anton. Dia punya apartemen di kota. Memangnya kenapa kalau di sini? Aku ingin lebih bebas. Lebih mandiri. Bebas dan mandiri dari apa? Ya ampun, Pak. Aku harus mulai dari mana? Rasanya aku terus-terusan diinterogasi. Kamu mau kemana? Pergi sama siapa? Apa judul film yang kamu tonton? Oh, dia bukan teman bergaul yang baik.
Kamu harus pakai internet di ruang keluarga. Walau papa nggak ngomong apa-apa, aku bisa tahu. Rasanya aku terkekang banget. David, di rumah ini kita hidup menurut prinsip Alkitab. Itu tidak mengekang, itu melindungi kita. Intinya, aku mau atur hidupku sendiri. Kita semua bertanggung jawab sama Allah, kan? Iya, betul. Aku cuma mau buat keputusan sendiri, benar atau salah. Apa itu gak baik? Kalau kamu tahu yang benar dan memilih untuk berbuat salah, itu nggak baik. Sayang, ada apa? Ada masalah? Aku dan David cuma ngobrol. Dia mau pindah ke kota, di apartemen sama Alden sepupunya, Anton. Apa? Kenapa kamu mau pindah? Aku nggak mau bahas panjang lebar sekarang. Pokoknya aku akan lebih dekat ke kantor. Itu aja. Mama jadi bingung. Semua kebutuhanmu ada di sini. Uangmu bisa ditabung. Dan kamu dikelilingi orang-orang yang menyayangimu. Itu masalahnya. Aku disayang sampai mau mati rasanya. Tidak ada yang begitu. Oh, ada. Dan keluarga ini contoh utamanya. Terus, nanti kamu gabung sidang mana? Aku belum tahu, Ma. Papamu kenal beberapa saudara di kota. Papa bisa hubungi mereka untuk cari tahu. Enggak usah. Nanti aku urus sendiri kalau aku udah siap. Kalau sudah siap, David, itu hal pertama yang mesti kamu cari tahu. Ma, sudahlah. Apa kamu sanggup bayar sewa di kota? Oh iya. Aku perlu uang dari tabungan yang udah disiapkan untuk aku. Itu kan untuk kamu merintis. Itu uang punya aku, kan? Atau papa mau tanya juga gimana aku pakai uang itu? David! Tidak apa-apa. Itu uangmu. Makasih. Wah. Sekarang bawa masalah apa lagi buat kami adik kecil? Jangan ikut campur, James. Oh, nggak apa-apa. Aku udah dengar semuanya. Jadi kamu mau tinggal sama sepupunya Al, Anton. Kira-kira pacarnya yang mana lagi ya yang tinggal sama dia? Maksudmu Anton bukan saksi? Benar itu? Tadi kamu nggak bilang itu. Oh, aku yakin banyak yang dia nggak bilang. Sekarang kamu dan mentormu bisa nikmati apa yang dunia ini tawarkan. David, kenapa ambil keputusan itu? Nanti kena masalah. Itu hal kecil. Aku bisa atasi itu. Lembur sampai malam lagi ya? Sungguh ironis. Tadi khotbahmu yang aku gantikan bahas tentang mengutamakan hal rohani. Urus dirimu sendiri, James. Kayaknya bukan ironis. Tapi lebih seperti campur tangan Allah. Pasti Yehuwa tahu kamu gak cocok sampaikan khotbah itu. Stop kalian berdua! David, kenapa kamu jadi begini? Kalian lihat sendiri kan? Ya, ini persis seperti yang tadi aku bilang. Aku muak, ditanyai dan diselidiki terus. Aku mau pindah ke tempatku sendiri sama orang-orang yang aku suka. Dan aku bisa ambil keputusan sendiri. Udah, biarin dia pergi. Biar dia rasakan akibatnya. John, apa yang terjadi dengan keluarga kita? David. Hey. Sini aku bantuin angkat. Makasih. Masih banyak sih di mobil. Kayaknya aku parkir sembarangan. Nah, gimana menurutmu? Bagus kan? Iya. David, selamat datang. Ayo masuk. Anggap aja rumah sendiri. Makasih. Hey, ini sewa bulan pertama. Mantap. Payah. Ayo aku ajak keliling. Oke, nah ini dapurnya. Ini pacarnya Anton, Jessica. Jessica, ini David. Teman baru kita. Hey, senang bisa kenalan. Sama. Mau bir? Enggak, makasih. Oke. Selamat tur. Terus ini kamar mandinya. Ini kamar Anton.
Bentar, si Jessica tinggal di sini? Enggak, dia cuma suka nginap. Dia cantik kan? Dan ini kamarku. Bagus. Wah, masih berantakan sih. Dan terakhir, tapi bukannya nggak penting, tolong genderangnya. Tada! Kamarmu. Suka nggak? Wah, senangnya dapat kamar yang mewah. Dan pemandangannya keren. Ah, jangan lihat jeleknya dong. Fokus sama apa yang kamu dapat. Ini punyamu. Ini tak ternilai. Ada nilainya, mahal lagi. Ah, nanti juga jadi lebih ringan. Mobilku. Ayo. Hey, aku udah kasih tahu Anton tentang pesta minggu depan. Mahal banget $115 gara-gara parkir sembarangan. Nah, harusnya udah nyambung tuh. Oh iya, rencana pesta. Sekarang kita harus masukin nama-namanya. Lagi, gak peduli berapa banyak duitnya, kamu berhak dapat yang lebih baik. Kalau aku, mungkin udah dari dulu aku tendang dia pakai sepatu. Tapi dia yang beliin sepatu ini. Lucu banget. Lihat Taylor, inilah kenapa tim kita hebat. Karyawan teladan, kerja di jam makan siang. Kalian sebenarnya lagi ngapain? Kami mau bikin pesta minggu depan dan kebetulan kami mau ngundang beberapa cewek cantik. Tepatnya sekitar 70 orang. Oke, aku ikut. Minggu depan ya? Kayaknya kami ada rencana. Nanti aku kasih tahu lagi ya. Serius Taylor, kamu harus lupain dia. Kamu benar. Kayaknya aku emang perlu minum-minum deh. Bagus, nanti ada banyak minuman. Percaya deh, masukin mereka. Siap, Kapten. Hey Phillips, pesta besar ya? Banyak minuman, bener. Ya Will, yang diundang cuma dikit, jadi aku nggak bisa undang kamu. Nggak bakal. Oh iya, Al, sobatmu David waktu itu bilang kalau kalian berdua saksi Yehua. Ya, terus? Menarik. Aku gak pernah tahu. Istriku suka bahas Alkitab sama seorang saksi. Dia suka datang ke rumah. Oh, bagus. Aku gak setuju sama mereka. Tapi dari yang aku dengar tentang saksi Yehua dan yang aku tahu tentang kamu, kayaknya ada sesuatu yang gak nyambung. Itu aja. Oke, cuma perasaanku atau emang pembicaraan tadi aneh banget? Emang, aneh banget. Gak usah dengerin dia, gila. Waktu itu kamu bilang kamu saksi Yehua. Ya, benar. Kayaknya jangan ngomongin agama waktu kerja deh. Gak apa-apa, kita lagi makan. Dulu ada beberapa tetanggaku yang saksi. Sorry ya, baik sih, tapi agak fanatik. Itu kepercayaan mereka. Apa kepercayaannya? Ya, kami percaya bahwa nama Allah itu Yehua, putranya Yesus Kristus. Manusia akan kembali sempurna dan hidup kekal di bumi Firdaus. Dan orang mati bakal dibangkitkan. Ya, itu baru dasar-dasarnya. Wow, berat banget. Tahu nggak? Waktu kecil aku ke gereja, tapi kayaknya aku nggak ingat hal-hal itu. Kalau nggak salah, kalian nggak ngerayain ulang tahun. Ya, benar. Apa salahnya ulang tahun? Kami nggak masalah kalau orang lain rayain. Tapi kami enggak, karena itu dari kekafiran. Dan di Alkitab, ulang tahun gambarannya kurang baik. Al, tahun lalu kita bikin pesta buat kamu. Kamu nggak bilang apa-apa? Aku nggak permasalahin hal kayak gitu. Itu masalah hati nurani. Kayaknya kita mesti kembali kerja. Tunggu, bukannya di agama kalian orang dihukum kalau bikin salah? Ya, ada beberapa hal yang dikutuk Alkitab. Dan kalau ketahuan kamu diceramahin, janji untuk nggak bikin lagi, nangis dikit, cuma gitu kok. Bukannya tiap agama begitu? Nggak seperti itu. Kalau ada yang bikin dosa serius, mengaku, menyesal, dan janji nggak mengulangi lagi, hak istimewa mereka di sidang dicabut. Tapi gimana kalau nggak menyesal? Atau terus bikin dosa? Ya, mereka bisa dipecat. Wow, maksudnya dikeluarin? Nggak juga, mereka masih bisa ikut berimpun. Tapi mereka nggak boleh bergaul sama siapapun. Serius? Wow, kedengarannya agak ekstrim. Kayaknya aku setuju. Ya kelihatannya aja begitu. Tapi itu perlindungan buat semua di sidang. Dan harapannya itu bisa bantu dia berhenti bikin kesalahan. Kalau udah gitu, baru semua orang akan sambut dia lagi. Wow, kayaknya aku nggak bakal tahan di agamamu. Ya, itu bukan untuk semua orang. Nah, udah cukup senang-senangnya. Fit, kita harus kembali kerja. Ayo kita ke ruang rapat dulu. Oke.
Jadi, ada apa? Kamu ngapain sih? Apanya? Ngapain kamu ngomong tentang orang dipecat segala dan ulang tahun? Bukan aku yang mulai, mereka. Kenapa nggak sekalian aja cerita tentang Sinterklas atau kelinci Paskah? Mereka pengen tahu, emangnya aku harus gimana? Ganti topik lah. Jangan maksain kepercayaan kita sama mereka. Aku nggak maksain apa-apa. Dengar, nggak usah lah ngomongin agama kalau lagi di tempat kerja. Orang jadi males sama kita, khususnya orang-orang tertentu. Siapa? Hampir semua orang. Will Parson? Ngapain coba ngomong sama dia? Gak tahu, dia lagi periksa komputerku. Kayaknya orangnya baik. Ya, penampilan bisa menipu. Ya udah, apa yang kamu kasih tahu mereka udah cukup. Kayaknya mulai sekarang lebih baik kita nggak usah ngomongin kepercayaan kita. Sorry ya aku marah-marah. Ini gara-gara banyak kerjaan. Masih teman kan? Ya, masih. Oke, ayo kita kerja lagi. Jangan khawatir, pestanya baru mulai jam 10:30 atau jam 11 kali. Namanya juga pesta aku. Gimana? Bagus kan? Bagus. Hei David, ya, tolong buka pintunya. Oke. Ya, oh iya, kita punya banyak minuman, jangan takut. Hey. Siap pesta? Hey, apa kabar? Apa kabar? Baik. Ini sayang, minum teh jahe supaya perutmu lebih enak. Makasih, Yang. Aku tahu ini baru 2 minggu, tapi aku khawatir. Apa kita telepon dia aja? Sudah, tapi tidak dijawab. Kurasa kita perlu kasih dia waktu untuk lebih tenang dulu. Aku kenal anak kita. Sikapnya belakangan ini, luapan emosinya. 6 bulan yang lalu, David nggak seperti itu. Mungkin James benar tentang Al. Benar atau tidak, David sudah dewasa dan dia tidak tinggal sama kita lagi. Dia buat pilihan untuk dirinya. Ya, aku baru saja baca Amsal 22 ayat 6. Latihlah anak laki-laki menurut jalan untuknya. Bahkan pada waktu ia tua, ia tidak akan menyimpang darinya. John, apa kita sudah jadi orang tua yang baik? Ya, kita mungkin masih ada kurang-kurangnya. Tapi kita sudah didik mereka. Kasih teladan untuk mendahulukan hal rohani. Kita selalu terbuka, mendengar mereka. Ajak mereka liburan. Belajar dengan mereka. Dan menyayangi mereka. Dan tahu apa lagi? Mereka punya mama yang paling penyayang dan perhatian sedunia. Jadi, ya, kita sudah jadi orang tua yang baik. Sekarang tergantung David untuk tidak menyimpang seraya ia bertambah dewasa. Jadi desain konsep sudah menyelesaikan 3 rancangan akhir tadi malam. Kreatif perlu sedikit mengubah tata letaknya dan itu saja dari tim kami. Kami bisa penuhi target. Makasih Vivian dan yang lain untuk laporannya. Rekan-rekan,
Kalian sudah kerja dengan baik selama beberapa bulan terakhir. Namun, kita mesti realistis. Banyak kesalahan bisa terjadi sampai target kita tercapai. Kita harus tetap konsentrasi dan fokus pada tujuan kita. Jadi pertahankan kerja keras dan tunjukkan pada para petinggi apa yang bisa kita lakukan. Saya nggak peduli. Pokoknya harus selesai sesuai target. Klien ini penting banget, besok harus selesai. Sorry. Oke, ini harus selesai. Gak peduli harus begadang. Sini aku ajarin cara main. Aduh, Gimana? ya bagus juga. Kamu pasti jago main. Hey Viv. Pagi David. Gimana konsernya? Keren. Seru banget. Kecuali waktu ada yang muntahin aku. Ih, jorok. Dapat emailnya nggak? Oh iya, itu maksudnya apa? Kabar baik pastinya. Besok kamu tampil sebaik mungkin. Kita harus kasih kesan yang bagus. Beneran? Tolong dong kasih ini ke Al. Ya, oke. Oh, kamu lihat Taylor nggak? Dia telepon aku Sabtu. Katanya dia mau cuti Senin dan Selasa. Oke, makasih. Boleh, pasti. Nanti saya siapkan. Oke. Dah. Hey bro, dapat emailnya? Iya, kayaknya seru. Ya, jarang-jarang orang kantor pusat mau datang ke sini. Dengar-dengar mereka senang banget sama proyek yang cabang kita dapat. Apa artinya itu buat kita? Tebakanku, anggaran kita ditambah dan semua dapat bonus besar. Kita, maksudnya aku juga. Iyalah, gajimu mungkin bakal naik. Boleh juga tuh. Utang kartu kreditku banyak banget. Jangan khawatir, bulan depan cawanmu akan terisi penuh. Itu dari ayat kan? Hey, kamu tahu si Taylor nggak masuk hari ini dan besok? Tahu lah, mungkin dirayu untuk liburan lagi sama mantan pacarnya. Oh, oke.
Ya kamu sih, kamu harapin apa kalau cuma ngopi dan ngobrol? Dia nggak bisa disalahin kan? Aku belum siap untuk hubungan serius kok. Siapa bilang harus serius? Senang-senang aja, namanya juga cerita cinta di kantor. Nih, kasih ke Viv, udah beres. Semangat dong, besok kita bakal sukses besar. Oke. Halo, David Parker. Hai, Pak Benson. Ya, Pak, saya langsung ke sana. Baik, terima kasih. Bapak mau ketemu saya? David, silakan duduk. Kamu sudah berperan banyak buat tim. Buat yang belum punya pengalaman, saya senang kamu pelajari pekerjaanmu. Dan saya rasa prospekmu bagus. Itu benar. Terima kasih, Pak, pujiannya. Makanya saya berat menyampaikan ini. Saya baru tahu kantor pusat alihkan beberapa proyek ke kantor West Coast. Saya harus kurangi karyawan. Sayangnya, kamu termasuk. Apa? Saya nggak ngerti. Saya tahu ini memang tidak mudah. Kapan? Kebijakan perusahaan cukup tegas. Ini berlaku sekarang juga. Kamu belum lama di sini, tapi saya bisa atur beri pesangon 2 minggu gaji. 2 minggu? Dengar, kalau ada lowongan lagi, saya akan ingat kamu. Dan pakai nama saya untuk referensi. Kenapa jadi begini? Apa yang salah? Nggak tahu, harusnya nggak begini. Aku nggak ngerti. Semua waktu udah aku berikan. Aku udah kasih seluruh hidupku untuk perusahaan ini. Fit, nanti aku cariin kerjaan. Aku punya koneksi di tempat lain. Di ekonomi kayak gini, yang bener aja. Ini nggak mungkin. Ayolah, tenang dulu. Kamu sih enak. Kamu masih punya kerjaan. Kamu nggak bokeh. Utang kartu kreditku $5.000. Aku bahkan nggak bisa bayar asuransi mobil bulan kemarin. Harusnya aku naik gaji, bukan dipecat. Ayolah, aku akan bantu kamu bertahan beberapa minggu. Aku bisa pinjemin bonusku. Kamu dapat bonus? Terus apa? Dapat promosi juga? Halo? Ya dia di sini. Ya, Pak. Ya, saya kasih secepat mungkin. Baik, Pak. Aku mesti kasih laporan ini ke Mike. Nanti aku ajak kamu minum. Gini ya? Sorry bro, itu kebijakannya. Pak Barker, boleh ikut saya ke meja Anda? Nggak apa-apa, jangan takut. Terserah.
Ingat ya, jangan bilang kamu nganggur. Bilang aja lagi transisi. Nggak usah khawatir, aku ada teman di perusahaan lain. Nanti aku hubungi kalau ada waktu. Waktu? Al, aku nggak punya waktu. Hei, beriman dikit lah. Percaya deh, kamu pasti dapat. Percaya? Dulu aku percaya kamu, lihat akibatnya. Wow, santai bro. Aku yang masukin kamu. Aku yang atur kan. Kita pulang aja, oke? Kamu harusnya lebih hargai upayaku. Ya udahlah, ini bukan soal kamu. Tolong ya, nggak usah banyak ngomong. Aku nggak boleh nyetir. Kita naik kereta aja. Besok pagi aku ambil mobilku. Kereta jam segini, kamu gila ya? Ya udah, kita naik taksi. Taksi? Kamu kan cuma minum dikit. Cukup banyak. Aku nggak mau nyetir. Ya udah, aku aja. Lebih baik jangan deh. Sini, kembalikan kunciku. Kamu mungkin minum dikit aja udah mabuk, tapi aku enggak. Kamu kayak mamaku aja. Udah, cepet masuk. Kamu terobos lampu merah. Baru aja merah, lagian gak ada mobil lain. Udah, jangan ngomel. Aduh, gawat nih. Gawat. Udah aku bilang naik kereta aja. Apa-apaan nih? Kok malah tancap gas? Aku bisa kabur dari dia. Kamu gila ya? Aku gak mau SIM-ku dicabut. Itu yang harusnya kamu ingat sebelum ambil kunciku. Matilah kita. Kamu ngapain? Ayo cepat berhenti. Pelan banget sih mobil ini. Pelan-pelan. Udah diam, aku lagi konsentrasi. Apaan? Bikin kita mati? Kamu ngapain? Ya ampun, kamu rusak mobilku. Nanti aku ganti, kita harus kabur. Gak bisa, mereka bakal tahu ini mobilku. Bilang aja dicuri. Gak mau. Kita harus kabur sekarang. Angkat tangan. Tiarap. Cepat. Tiarap. Muka ke bawah. Cepat. Periksa mobilnya. Siapa? Angkat tangan. Periksa mobilnya. Tidak ada siapa-siapa. Tangan kirimu ke sini. Tangan kanan ke belakang.
David Barker. Ceritamu cocok dengan pantauan kamera. Kawanmu sudah ditahan. Hey Taylor, ini David. Halo? Hey, ini aku. Kok Al begitu sih? Apa sih yang dia pikirkan? Nggak tahu lah. Aku nggak pernah lihat dia begitu. Ya mudah-mudahan dia dapat pengacara bagus dan semuanya beres. Ya, mudah-mudahan. Pasti dia punya ide. Namanya juga Al. Bener. Kamu gimana? Kamu mau ngapain sekarang? Mungkin harus cari kerja dulu. Apa aja. Dan selain itu, aku belum tahu. Kamu pintar, jujur, pekerja keras. Pasti ada pekerjaan cocok. Aku yakin. Jangan khawatir. Makasih. Coba aku bisa seyakin itu. Taylor, makasih ya. Aku udah pakai pengeringmu dan boleh mampir. Sama-sama. Makasih banget. Sekarang udah malam, kayaknya aku harus pergi. Ngapain? Hujannya masih deras. Nanti kamu basah kuyup. Tunggu aja sampai reda. Wah, tapi ini bisa semalaman. Nggak apa-apa, bisa tidur di sofa kok. Kamu nggak boleh hujan-hujanan lagi. Ya udah, kalau itu yang kamu mau. Iya. Lagian, masih ada 1 botol anggur lagi nih. Hati-hati. Makasih. Kamu yakin mau ngobrol sama mantan napi? Mantan napi bokeh, pengangguran, nggak punya mobil. Dan mata-mata yang gak dangkal. Oh iya, aku lupa yang itu. Yang benar. Mesti dimasukin ke resumeku nggak? Oh, mesti. Oke deh. Aduh. Tapi bener deh. Aku bakal kangen kamu di kantor. Aku bakal kangen kamu juga. Tapi kita masih bisa ketemuan lagi kan? Ya bisa lah, kita kan teman. Masih bisa ketemuan. David, jangan pulang ya.
Yehuwa, maafkan aku. Maukah Engkau ampuni aku? Perbuatan Manase sangat buruk. Apa ia tak tertolong? Apa ia punya harapan? Mari baca 2 Tawarik 33 ayat 12. Setelah hal itu mendatangkan kesesakan baginya, ia melembutkan muka Yehuwa. Yehuwa mengampuni Manase. Apa pelajarannya? Jika seseorang berbuat dosa, bahkan yang serius, dan menunjukkan pertobatan tulus dengan meninggalkan perbuatan salah dan berupaya melakukan yang benar, ia bisa tertolong. Ia punya harapan. Allah kita yang pengasih, Yehuwa, akan mengampuninya dengan limpah. Mulai besok malam, cuaca akan kembali cerah. Maka siap-siaplah menyimpan payung dan mengeluarkan kacamata hitam Anda. Ramalan cuaca selengkapnya akan hadir setelah laporan olahraga. Kembali ke... Wah, besok kita masih kerja di rumah nih. Sekarang waktunya tidur. Jangan lupa sayang, besok truk sampah datang. Oh iya. David. David! Senang kamu pulang, nak. Papa kangen sekali. Pak, aku menyesal sekali. Aku boleh pulang? Perasaanmu gimana? Lega, sedih, gugup. Aku sangat kecewa sama diriku sendiri karena bikin nama Yehuwa tercemar. Nah, kalau hatimu menghukum, ingat, Alkitab meyakinkan kita Allah lebih besar daripada hati kita. Allah kita pengasih dan berbelas kasihan. Aku tahu. Tapi Pak, gimana kalau aku dipecat? Aku udah sangat sakiti Papa dan Mama. Kalau itu terjadi, kita akan hadapi sama-sama. David,
saudara-saudara ini peduli sama kamu. Jadi, apapun keputusannya, kita perlu memandangnya sebagai ungkapan kasih Yehuwa. Makasih, Pak. Makasih. Papa tunggu kamu di sini. Oke. Terima kasih. Senang sekali bisa kembali ke rumah Yehuwa. Sukacita Hua benteng kita, namanya kita beritakan. Dengan berbakti pada Allah kita, sukacita kita tunjukkan. Hey James! Wah, kayaknya lagi pada senang. Ada acara apa? Tadi waktu pulang dinas, kami pikir bagaimana kalau bikin ramah tamah untuk adikmu. Kami bikin makanan favorit David, sapi panggang, puree kentang, buncis, dan pie apple. Iya. John, aku lupa krimnya. Kamu bisa tolong ke toko belikan krimnya? Kenapa harus aku? Hei, Pak. Tadi aku ngomong sama Bro Harper dan mereka bisa datang. Beli sendiri krimnya. James, kamu mau kemana? Gak tahu. Mungkin ke rumah teman. Aku cuma perlu keluar sebentar dari sini. Oh, gitu ya. Tahu nggak, Pak? Aku nggak ngerti. Aku yang tetap kerja sama Papa. Aku yang tetap setia. Aku berupaya lakukan yang benar. Gak ada yang nyanyi waktu aku pulang. Apalagi bikin pesta. Nah, ayolah, bicara dulu sebentar. Kamu selalu bersama kami. Kamu tetap setia. Karena itu, Mama dan Papa sayang kamu. Papa bangga padamu. Memang, adikmu buat pilihan yang salah. Dan dia tuai akibatnya. Tapi dia sudah kembali. Karena nggak punya pilihan, kan? Uangnya udah habis untuk yang enggak-enggak. Dan Papa biarin dia kembali. Dia sudah bertobat. Dan dia mau terima disiplin. Setelah apa yang dibilang ke aku dan yang dilakukan sama kita, aku udah ingatkan dia sampai mohon-mohon. Dan dia nggak peduli. Aku nggak yakin. Papa tahu dia menyakitimu. Adikmu mati secara rohani. Tapi dia sudah hidup lagi. Dan dia sangat butuh kamu. Bisakah kamu coba memaafkan dia dan terima dia lagi? Aku tahu, aku mesti begitu. Tapi aku belum bisa. Maaf. Ini silakan. Makasih.
Ngomong-ngomong, itu favoritnya David loh. Oh ya? Ambil dulu Ya. sebelum saya habiskan. Untung saya sudah dapat duluan. Aku mau coba kentang ini. Ma, enak nih kelihatannya. Oh Mama iya. mau? Bagaimana dengan studi yang itu? Kelihatannya kasih. bagus ya. Ini, Ma. Iya, dia bagus sekali. Oh ya? Malah hari ini kami sempat lihat video itu. Oh, bagus. Dia sangat terkesan. Video itu memang bagus buat park kita. Makasih. Hebat sekali. Setelah nonton video itu, dia bilang dia mau ikut berhimpun. Dan tadi pagi Iya. kami sempat lihat balai Makasih. kerajaan. Pagi sayang. Pagi, Ma. Wah, kamu bangun pagi sekali. Dan bikin sarapan lagi. Aku mau tunjukkan rasa sayangku sama papa mama terhebat sedunia. Oh, terima kasih. Sama-sama. Mau mama bantu nggak? Nggak usah, mama dan papa siap-siap aja untuk berhimpun. Benar nih. Benar. Oke. Wah, bisa keenakan nih. James, udah pulang? Sebentar aja. Cuma mau ambil beberapa barang. Aku mau bilang sesuatu. Maaf ya. Maaf? Iya. Aku minta maaf. Itu mungkin cukup buat yang lain. Tapi buat aku enggak. Aku enggak bisa dibohongin. James, tolong jangan gitu sama aku. Sama kamu? Kalau gitu pikirkan mama dan papa. Mereka sedih terus. Harusnya pikir itu dari dulu. Aku tahu. Aku tahu ini salahku. Andai aku bisa mengulang semuanya lagi. Nah, udah terlambat kan? Aku harus pergi. James. David, aku mau lewat. James, aku tahu maaf emang gak cukup. Tapi tolong, 1 menit aja. Tolong dengar aku. Untuk semua kesalahanku. Sekarang aku tahu kamu peduli sama aku. Kamu sayang sama aku. Tapi aku gak peduli. Aku gak mau dengar. Kamu banyak benarnya. Aku mohon sama kamu. Orang yang jadi anutanku. Yang dulu ajar aku ayunkan palu. James, aku mohon padamu. Yang ajar aku jadi diriku sendiri. James, aku mohon. Sebagai adik kecilmu. Tolong maafkan aku. Kalau kamu gak bisa. Aku gak bisa maafkan diriku sendiri. Aku minta maaf. Maaf ya. Hati-hati, nanti bajumu berantakan. Enggak kok. Aku bisa sendiri kok. Kamu siap-siap aja. Gak apa-apa, aku ada waktu. Ayo makan. Sarapan sudah siap. Ya, kami akan bereskan itu besok pagi. Paling lambat. Benar. Baiklah,
Sampai ketemu. Terima kasih. Dah. Sayang, setelah kami berangkat, tolong hubungi Pemda dan minta jadwalkan pengecekan untuk Jumat. Oke, bagaimana dengan Ed Brewster? Minggu depan kamu butuh dia hari apa? Aku butuh dia beberapa hari. Jadi, lihat dulu jadwal anak-anak. Boleh oke? juga. Ma, kayaknya Bagus. enak. Hei, Pagi, Pa. Ma. Kelihatannya Hey. enak. Oh, bisa telepon Johnny dan Mel? Mereka mau main basket nggak? Ya, kebetulan pagi ini aku memang dinas sama Joni. Nanti aku tanya. Nanti siang aku telepon Mel, terus cek lapangan bisa dipakai nggak. Oke, David. Bagaimana jadwalmu minggu depan? Rabu Jumat aku mau pergi dinas, hari lainnya aku rencana mau kerja. Bagus. Kalau kamu? Kalau Senin aku dinas, jamku penuh bulan ini. Jadi Selasa aku bisa mulai kerja. Bagus. Baguslah. Karena Papa butuh kalian untuk selesaikan rumah Karel. Setelah itu, baru bisa ada pengecekan akhir. Jadi jam dinasmu udah mau penuh bulan ini. Gimana caranya? Ini soal jadwal, Fit. Dinasnya sejak pagi, sejak awal minggu, sejak awal bulan. Dan sejak awal tahun. Itu yang orang sering bilang. Coba aku bisa begitu. Kamu pasti bisa. Kalau udah mulai merintis, kita jadi tim yang kompak. Ya, pasti. Udah gak sabar nih. James, bisa baca harian pagi ini? Ayatnya dari 1 Korintus 13 ayat 13. Sekarang tinggal iman, harapan, kasih, ketiga hal ini. Tetapi yang terbesar dari antaranya adalah kasih. Jadi, pagi ini kita bicara tentang kasih. David, bisa tolong baca komentarnya? Ya. Di kalangan umat Yehua dewasa ini, kita melihat betapa berhikmatnya menempuh jalan kasih yang jauh lebih unggul. Kasih benar-benar unggul dalam segala keadaan. Perhatikan bagaimana Rasul Paulus menegaskan kebenaran itu. Ia menyimpulkan, akan tetapi sekarang tinggal iman, harapan, kasih, ketiga hal ini. Tetapi yang terbesar dari antaranya adalah kasih.